Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'amna bi ni'mati iman Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim babanya Muhammad wa ba'du. Jamaah buka bersama sholat maghrib dan isya di mushola rahimahullah. Syukur alhamdulillah hari ini masih diberi kenikmatan Allah menikmati buka bersama dan bisa bersama maghrib dan nanti isya insyaallah. Sebagai satu bukti bahwa kita ini termasuk umat yang taat kepada Allah dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menyampaikan apa yang tersaji pada malam ini, sebenarnya saya mohon maaf dulu karena biasanya Pak Haji Karsono itu ngirim topik itu hari Ahad. Saya bingung kok sampai Senin habis asar kok nggak ada topik dikirim. Ini ada bukber apa tidak? Saya itu kan jadi saya WA Pak kita baik nih ada Pak bukber Pak. Nah, topiknya apa Pak? Belum ada. Wes topiknya Pak Ustaz saja terserah. Terus WA-nya Pak Kasal itu sudah beberapa jam baru dijawab jam 5. Ya Pak, saya masih di luar kota. Jadi topiknya terserah Pak Ustaz saja. Waduh. Duh, ini gimana nih? Karena topik itu kan bagi dasar untuk buat undangan. Nah, sehingga undangannya sampai kita buka tadi belum ada. Untuk saya punya cadangan topik banyak sehingga saya PDF kalau saya mau ibu dibuka di grup awards ya, karena nggak sempat di print di awards sudah ada, saya share di situ dibuka ya. Judulnya 10 golongan yang tidak masuk surga. Nah ini tapi ada 10 yang lain juga ya di bawahnya tuh ya. Jadi kalau kita lihat ini dasarnya hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita uraikan dari 10 ini apa saja kira-kira yang tidak masuk surga ya. Tadi Pak kita katakan banyak ribuan ya betul. Tapi Nabi ini biasanya apa yang disampaikan adalah wahyu dari Allah lewat Jibril alaihissalam sehingga disampaikan kepada seluruh umatnya. Yang pertama, ya Rasulullah, siapakah Al-Kala? Kemudian beliau menjawab di situ, orang yang hobinya, ya, orang yang hobinya mudar mandir kepada penguasa. Untuk apa? Untuk ambil laporan yang palsu, laporan yang batil. Ada kira-kira itu Bu? Ada. Banyak sekali. Apalagi urusan politik ya, urusan politik itu menyembuhkan ya. Yang ada cuma kepentingan bersama. Kalau kepentingan bersama ya musuh pagi sore bisa kumpul kembali. Ya itulah ya. Itu yang pertama. Jadi orang yang mondar-mandir masuk kepada penguasa untuk memberikan laporan bodong ya. Ya sebab kita nggak termasuk di dalam hal itu ya, kita jauh dari penguasa. Kemudian yang kedua, ya Nabi siapakah Al-Jayuf? Al-Jayuf. Nah, kemudian beliau menjawab, yaitu orang yang suka menggali kuburan untuk mencuri kain kafan. Ada nggak? Ada ya Bu? Banyak sekali. Jimat ya. Jimat. Yasuo. Ya. Ajayuf itu orang yang hobinya mencari banyak tuh, banyak sekali. Itu ya. Orang yang hobi seperti itu banyak sekali. Sampai pagi hari kita malam itu terus mencari hal seperti itu. Ya, Ajayuf. Kemudian yang ketiga ini Al-Katot. Apa
Apa itu al-qatot? Nabi menjawab, orang yang suka mengadu domba. Nah ini juga yang ngadu domba, ketemu apa itu politik bang. Itu banyak adu domba ya. Ketemu A ngomongnya B, ketemu C lagi ketemunya ngomong D dan seterusnya ya. Jadi itu belah-belah akhirnya ya apakah seperti negara kita ini ya nggak karuan seperti itu. Beban utang yang banyak sekali ya, banyak masalah yang tinggalkan. Allah abisawabnya itu yang ketiga. Yang keempat, siapakah al-daibub? Al-daibub yaitu beliau jawab germo. Germo. Mucikari. Zaman dulu Pak sudah ada germo ya Pak? Ya, banyak Pak. Zaman dulu Sudah. Rasulullah. Ya. Iya. Ada ya? Ya. Belum ada pun sudah datang sana. Ya. Udah itu udah hobi manusia ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, siapakah al-dayus? Nah ini kursi diri sendiri kita masing-masing bapak-bapak ini ya. Beliau jawab, dayus adalah laki-laki pria yang tidak punya rasa cemburu ya terhadap istri dan anak perempuannya. Ini maksudnya apa, Ibu? Jadi suami atau dalam diluaskan kakak laki-laki melihat ibunya tidak bersibab, adiknya tidak bersibab, pakaiannya setengah, itu tidak cemburu, tidak malu, tidak berusaha memberitahukan. Ini termasuk yang tidak diterima di surga. Nah, kemudian yang selanjutnya, siapakah sohibul al-tabah? Beliau jawab, yaitu penabuh gendang besar. Yang berikutnya al-kubah, penabuh gendang kecil. Ini kira-kira paham nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi ketika zaman Nabi itu ada para musik itu nabuhnya belum ada gitar ya, adanya cuma tabuhan-tabuhan itu ya, gendang-gendang itu ya. Tapi mendatangkan jin sehingga terus sajiannya juga sajian yang haram kayak di Solo kuliner non halal. Di Solo kuliner halal itu ya, itu gendangnya tuh itu. Kemudian di tengah-tengah itu ibu-ibu itu ada penari yang setengah telanjang. Ya. Dari perut. Ini yang disebut dengan hal tadi sehingga dia juga termasuk yang tidak diperbolehkan masuk ke surganya Allah. Al-tabah dan al-kubahnya. Kemudian berikutnya siapakah Nabi al-utul? Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain meskipun orang itu sudah betul-betul sadar, insaf, tapi orang itu tetap baleno tidak mau memaafkan. Adakah orang seperti itu? Banyak sekali yang kurang memahami agama Islam, banyak sekali. Sehingga dengan motor dia nggak akan memaafkan orang seperti itu ya. Jahatnya pun kalau dia sudah beri hidayah, mestinya kita wajib untuk memaafkan. Sulit tapi itu harus karena perintah Nabi ya ini gitu. Kemudian siapa Nabi? Az-zanim, orang yang dilahirkan dari hasil perzinahan, yang suka duduk-duduk di pinggir jalan dan ngerumpi. Ini sudah Kak Wong Jawa ngarani anak apa itu? Anak jatah, iya Bu, anak haram tak jatah. Padahal itu kan anggapan kalau dalam Islam meskipun dia itu hasil perzinahan, anaknya itu suci. Anaknya suci. Jadi janin itu meskipun dilahirkan dari rahimnya orang-orang kafir itu suci, ya, ya kan? Fitrah, yang dosa orang tuanya jadi majusi, menjadi Nasrani atau menjadi Yahudi itu karena orang tuanya. Banyak juga anak-anak yang tumbuh menjadi anak yang Muslim, yang soleh-solehah, orang tuanya ya nggak karuan. Ya. Maka dalam Quran dikatakan wal taziru wa ziratun wizra ura. Orang tuanya salah, anaknya tidak bisa bertanggung jawab. Ayah salah, orang tuanya sudah mendidik benar, orang tuanya nggak bisa salahkan. Ya, nggak bisa salahkan. Kalau udah akhir balik, masalahnya punya buku catatan sendiri-sendiri. Ya. Kemudian berikutnya
al-akli wahdai, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi orang anak durhaka, ya setelah itu durhaka itu kemarin barusan dibahas di Istiqomah juga, banyak anak itu yang menuntut ibunya, menuntut bapaknya untuk minta warisan yang berlebihan, ya. Kalau nggak dituruti sama orang tuanya, maka orang tuanya disidangkan, dituntut anaknya menuntut ke mahkamah pengadilan. Ini anak durhaka betul itu, ya. Mestinya harusnya paham bahwa al-jannata aqdamil umahat, ya, bahwa surganya anak itu ada di telapak kaki ibu, ya. Jadi mestinya anak itu harus nurut perintah orang tua, ibu, selama perintah itu adalah sesuai dengan dalil agama. Nah, kemudian dari 10 itu, ibu sekalian, diteruskan di sini, ya, ketika Mu'az bin Abdul bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau tentang ayat Yoma yunfakku fisuri fata'na ahwaja, yaitu hari di mana waktu itu ditiup sangkakala, ya, lalu kalian datang berkelompok, ya, itu di surah An-Naba. Kemudian Nabi merasa perlu menjelaskan hal itu, bagaimana dalam hadisnya yang sangat panjang. Wahai Mu'adz, tetapi engkau bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, sehingga Nabi tampak berkaca-kaca matanya, saking ngerinya bahwa umatnya pun akan termasuk orang-orang yang akan disampaikan oleh Nabi seperti ini. Ketika sangkakala ditiup, maka itu adalah Yaumul Bats. Yaumul Bats adalah hari kebangkitan. Semua manusia di makam itu dibangkitkan semuanya. Nah, bangkitnya ini macam-macam. Kata Nabi, ada di sini 10 model macam manusia. Kita lihat, ya, apa saja model-modelnya manusia ini yang dibangkitkan, ya. Di antaranya ada yang berwajah kera. Nah, manusia berwajah kera, ya, satu. Ada yang berwujud babi, ya. Ada yang berjalan berjungkir balik dengan muka yang terseret-seret sehingga wajahnya berdarah-darah karuan, ya. Kemudian ada yang buta kedua matanya, ada yang tuli dan bisu, lagi tidak tahu apa yang dilihatnya karena buta, ya. Ada juga yang memamah itu memakan, ya, mengunyah lidahnya sendiri. Lidahnya tuh menjulur sampai ke dada dan dimakan sendiri lidahnya itu, ya. Nah, ini lidahnya sendiri. Kemudian ada yang menjulur sampai melebihi tubuhnya, ya, sehingga dalam memamah pun jadi rekoso, ngunyahnya jadi rekoso itu, ya. Kemudian ada juga yang mengalir nanah dari mulutnya sehingga jamaah kaum muslimin yang melihat itu, karena dulu kan nanti kan campur antara orang muslim, orang mukmin itu campur semua, sehingga kita menyaksikan orang-orang seperti tadi itu, kita tuh merasa jijik. Orang-orang Islam yang karena amalnya bagus, ya, di yaumul kiamah, di yaumul basar itu semua menuju ke cahaya Allah di padang mahsyar namanya, ya, padang mahsyar. Nah, masih ada lagi, misalnya tangan dan kakinya disilang, kakinya terpotong, nah itu. Kemudian disilang dengan besi yang menganga, ya, gitu, ya. Ada juga aroma yang menjijikkan, bangke, dan ada yang berselimutkan kain yang dicelup aspal yang panas, ya. Nah, sekarang ini urainya apa itu, ya, urainya. Mereka yang wajah kera adalah orang-orang yang ketika dunia suka mengadu dua di antara manusia.
Yang terwujud babi adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan haram, barang halal. kuliner haram. Kuliner halal tadi itu ya, yang di Solo ya. Babi ngepet. Dan bekerja dengan cara yang haram seperti cukai dan uang suap masukan. Nah, yang berjalan jungkir balik tadi itu adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan riba bunga bank ya. Riba. Yang buta adalah orang yang ketika di dunia suka berbuat dolim ya. Dalam urusan hukum ya, ini siapa ini perangkat ya, penguasa juga ya, rezim ya rezim ya apa, rezim tegas rezim. Yang tuli dan bisu adalah orang yang ketika di dunia suka ujub, sombong, takabur, mungkin karena cantiknya, gantengnya dan lain sebagainya ya, dengan amalnya. Ya, yang memamah lidahnya adalah ulama wahai dan pemberi fatwa yang ucapnya bertolak belakang dengan perbuatannya. Nah ini beratnya itu. Seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz itu harus apa yang diomongkan dia harus bisa praktek untuk diri sendiri. Ya, kalau nggak bisa berarti dia akan memakan sendiri lah lidahnya itu. Masya Allah. Ya. Guru-guru juga di situ. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian potong tangan dan kaki. Gimana itu? Adalah orang yang ketika di dunia suka menyakiti tetangga. Oh ya, toko teparo ya. Ya, lanjutkan Pak. Terus lanjutkan. Yang disalib di batangan besi. Panas adalah orang yang suka mengadukan orang lain kepada penguasa dengan pengaduan batil dan palsu. Ya, palsu. Terus lagi. Yang tubuhnya berbau busuk melebihi bangkai adalah orang yang suka bersenang-senang dengan menuruti semua syahwat dan kemauan mereka. Oh, nafsu. Yang tanpa mau menunaikan hak Allah yang ada pada harta mereka. Jadi kecuali syahwat juga yang tidak menunaikan hak Allah. Bergelimang harta. Ya, hak Allah yang tidak dilaksanakan. Adapun orang yang berselimutkan kain yang dicelup aspal mendidih adalah orang yang suka takabur dan membanggakan diri. Oh, ujub itu bangga diri. Membanggakan diri. Ya itu kira-kira Bapak Ibu jamaah bukber rahmatullah ya. Jadi malam ini kita membicarakan 10 macam orang manusia golongan yang kita sudah diberi kecerdasan berakal agar kita memahami dari 10 ini agar kita tidak termasuk di antara itu semua dan kita bisa menjadi ahli surga Allah. Amin. Ya. Moga Ibu semua ada nanti di brand di itu karena Pak Asono nggak ada di grup. Kalau Pak Wanti mungkin Mas Anto ada di Istiqomah. Ada di grup. Ya. Baik, moga silakan kalau ada yang tanyakan di antara 10 model manusia yang tadi itu lebih diperdalam lagi mungkin untuk wacana diskusi kita. Demikian mohon maaf dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.